Apa yang harus kita buat? Renungan diinspirasi Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Namun beberapa di antara mereka pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Namun, seorang di antara mereka, Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di depan umum di antara orang-orang Yahudi, tetapi dia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbeda dengan Injil Sinoptik, Yohanes mengisahkan bahwa puncak kekesalan, kekhawatiran, bahkan kemarahan orang Farisi dan para imam terhadap Yesus adalah peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Dikisahkan bahwa setelah mendapat laporan saksi mata peristiwa mukjizat tersebut, orang Farisi segera mengundang para imam yang tergabung dalam mahkamah agama untuk membahas dan mengambil tindakan terhadap Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Setiap kali Yesus membuat tanda-tanda atau mukjizat, semakin banyak orang percaya kepadanya dan mengikutinya. Inilah yang dikhawatirkan oleh orang Farisi dan para imam. Mereka takut kehilangan pengikut. Bila hal ini terjadi, tentu akan berdampak buruk bagi mereka. Persembahan perpuluhan akan berkurang drastis. Bait suci pun dikhawatirkan akan disita oleh Romawi karena dinilai sudah tidak diperlukan. Diiringi luapan kebencian terhadap Yesus inilah
mereka akhirnya sepakat untuk membunuh dia. Yesus yang sama telah seringkali juga melakukan mukjizat dalam hidup saya, termasuk dalam hal pekerjaan. Pada akhir tahun 2024, saya memutuskan untuk mundur dari pekerjaan karena merasa tidak sejalan dengan pemilik perusahaan. Dalam usia lebih dari 60 tahun, saya merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan baru. Setelah 3 bulan tanpa pekerjaan, tiba-tiba seorang teman lama menawarkan pekerjaan di perusahaan tempat dia bekerja. Saya pun mendaftar, mengikuti tes dan wawancara. Setelah itu, waktu berlalu tanpa kabar. Saya semakin yakin bahwa karena usia, perusahaan sulit menerima saya. Namun, 2 bulan kemudian, saya menerima kabar bahwa saya diterima dan diminta segera bergabung. Sungguh, Yesus amat baik. Yesus dahulu telah mati juga untuk kita, namun kini Ia hidup untuk menyertai kita senantiasa. Apa yang harus saya lakukan setelah menerima begitu banyak kebaikan Tuhan? Yang pasti, saya tidak ingin membunuh Yesus untuk kedua kali. Walau dengan segala keterbatasan dan kekurangan, saya telah memutuskan terus berusaha melayani gerejanya serta berbagi dengan sesama. Bagaimana dengan Anda? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah senantiasa mendampingi dan mengizinkan kami mengalami mukjizat dari-Mu. Pada hari ini, kami ditanya, apa yang harus kami buat setelah menerima segala kebaikan-Mu? Tuhan, izinkan kami mencintai-Mu dan mengasihi sesama kami. Amin.